Barreskrim Polri, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 30 Juli tahun 2020 pukul 23.17 waktu Indonesia Barat. Dia datang ke kantor polisi tak lama setelah mendarat di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa Joko Chandra dijemput langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Alhamdulillah segala proses penangkapan berjalan lancar, ujar Listio di lokasi. Joko Chandra datang ke Mabes Polri dengan pengawalan ketat anggota polisi. Dia terlihat duduk di baris ketiga kendaraan SUV warna putih. Saat turun dari mobil, Joko yang mengenakan rompi oranye tidak berbicara sedikit pun kepada awak media. Joko Chandra merupakan terdakwa kasus sesi Bank Bali senilai 904 miliar rupiah yang ditangani Kejaksaan Agung. Pada tanggal 29 September tahun 1999 hingga Agustus tahun 2000 Kejaksaan pernah menahan Joko. Namun Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatan itu bukan perbuatan pidana melainkan perdata pada Oktober tahun 2008. Kejaksaan Agung mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap kasus Joko ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 11 Juni tahun 2009, Majelis Peninjauan Kembali menerima PK yang diajukan jaksa. Majelis Hakim memvonis Joko 2 tahun penjara dan harus membayar 15 juta. Uang milik Joko di Bank Bali sebesar 546,166 miliar dirampas untuk negara. Imigrasi juga mencekal Joko. Joko Chandra kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini pada tanggal 10 Juni tahun 2009, sehari sebelum mengeluarkan putusan perkaranya. Kejaksaan menetapkan Joko Chandra sebagai buron. Belakangan, dia diketahui kembali masuk ke Indonesia untuk mendaftarkan PK ke PN Jakarta Selatan. Tempo.c. Saya akan mengulangi. Jadi alhamdulillah bahwa baru saja kami dengan tim mendarat di Halim untuk melakukan penangkapan terhadap narapidana atau buron saudara Joko Chandra. Potong mas, potong. Bagaimana rekan-rekan ketahui bahwa beberapa minggu ini situasi di Indonesia, khususnya terkait dengan masalah penegakan hukum, dihebohkan dengan peristiwa Joko Chandra ini. Sehingga Bapak Presiden memerintahkan kepada Kapolri untuk segera mencari dan menangkap saudara Joko Chandra dimanapun berada dan menuntaskan kasus yang terjadi selama yang bersangkutan masuk. Atas perintah tersebut, Bapak Kapolri kemudian membentuk tim dipimpin oleh saya selaku Kabareskrim, Kadifopam, rekan-rekan dari Barreskrim untuk kemudian menindaklanjuti perintah tersebut. Maka kemudian kami mencari informasi tentang keberadaan Joko Chandra. Dan kita dapat info bahwa yang bersangkutan berada di Malaysia, di Kuala Lumpur. Oleh karena itu, kemudian Bapak Kapolri menindaklanjuti dengan melaksanakan proses polis to polis. Dan hal ini memang sudah biasa kita lakukan, khususnya dengan rekan-rekan kepolisian PDRM. Komunikasi intens terus kita lakukan untuk mendeteksi. Dan alhamdulillah hari ini kami mendapatkan kepastian bahwa yang bersangkutan berada di Kuala Lumpur, di suatu tempat
Dan kemudian kami sama tim segera berangkat ke Kuala Lumpur. Dan alhamdulillah seluruh proses kegiatan penangkapan berjalan dengan lancar, proses P2P berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah saat ini Saudara Joko Chandra bisa kita bawa kembali melalui jalur penerbangan via Halim. Tentunya ini juga untuk menjawab pertanyaan publik tentang apa yang terjadi selama ini. Dan ini adalah komitmen dari kami, kepolisian, untuk terus kemudian melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa yang terjadi. Tentunya kami tetap akan transparan, objektif untuk menjaga marwah dan institusi Polri. Sedangkan proses untuk Saudara Joko Chandra sendiri, tentunya ada proses di kejaksaan yang tentunya akan ditindaklanjuti. Namun demikian di kepolisian tentunya juga ada proses hukum tersendiri. Sekali lagi, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kepolisian di Raja Malaysia, Datuk Ring, Datuk Hamid yang telah membantu seluruh proses kegiatan penangkapan Saudara Joko Chandra sehingga bisa kita bawa kembali ke tanah air. Selanjutnya kita akan terus melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan secara tuntas untuk bisa kita pertanggungjawabkan kepada publik, kepada masyarakat.